It's my first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let me be. Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Wasti. Ini teman saya Vinti dan Nika. Baik, di sini kami adalah perawat yang bertugas di wilayah ini. Setelah dilakukan screening, ternyata Bapak dan Ibu berada pada rentang cemas ringan dan sedang. Oleh karena itu, untuk membantu mengurangi cemas dan ketegangan, kami akan mengajarkan dan kita akan melakukan bersama terapi. Di sini kami mau melakukan terapi mengurangi stresor, relaksasi fisik, berpikir positif, dan mempertahankan serta meningkatkan hubungan interpersonal. Tujuannya untuk mengurangi rasa takut atau cemas akibat dari pandemi COVID-19 ini. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Baik, Bapak dan Ibu, sekarang kita akan mulai melakukan terapi. Bapak Ibu, di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan mengenai COVID-19 atau novel coronavirus. Untuk pengertiannya, novel coronavirus atau COVID-19 merupakan virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini berasal dari Cina dan dia menyerang saluran pernafasan kita manusia, yang untuk penyebabnya itu dari SARS dan MERS. Untuk gejala klinis ini terdapat 5 gejala. Yang pertama, demam, batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu. Untuk pencegahannya, bagaimana kita dapat mencegah penyebaran virus corona ini? Yang pertama, kita selalu membersihkan tangan kita menggunakan air atau alkohol. Kita mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan alkohol 70-100%. Yang ketiga, kita mengeringkan tangan menggunakan tisu atau handuk yang sudah tersedia. Yang keempat, kita menutup mulut dan hidung saat kita batuk. Yang kelima, kita menggunakan masker saat kita terkena gangguan pernafasan atau saat kita batuk atau bersin atau kita hendak berpergian keluar. Yang keenam, kita mematuhi petunjuk keamanan makanan. Mengajarkan cara pencegahan COVID-19 itu yang pertama, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Yang kedua, menggunakan masker secara baik dan benar. Yang pertama, untuk cara mencuci tangan dan benar, itu kita melakukan 6 langkah mencuci tangan dengan waktu 60 detik. Yang pertama, basahi tangan menggunakan air dan kemudian menggunakan sabun. Gosok sabun pada kedua telapak tangan, kemudian usap secara lembut pada kedua telapak tangan dan gerakan memutar. Yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela dari tangan hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok secara perlahan dengan gerakan memutar. Baik, kemudian kita bilas menggunakan air mengalir. Untuk 5 waktu penting, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir itu: yang pertama, sebelum makan; yang kedua, setelah buang air besar; yang ketiga, sebelum memegang makanan atau sebelum makan; yang keempat, sebelum menyusui; dan yang kelima, setelah beraktivitas. Baik, untuk penggunaan masker yang baik dan benar, yang pertama, tutup mulut dari hidung dan dagu Bapak Mama menggunakan masker. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di bagian depan. Yang kedua, tekan bagian atas supaya mengikuti bentuk hidung Bapak Mama. Cara membuka masker dengan benar: lepas masker yang telah digunakan dengan memegang tali yang ada di kedua telinga. Kemudian, biar bersih, kita harus mengganti masker secara rutin apabila kotor atau basah. Yang berikut, kita mencuci tangan pakai sabun setelah membuang masker yang telah digunakan pada tempat sampah. Baik, terima kasih. Untuk terapi selanjutnya saya berikan kepada teman-teman. Saya akan melakukan teknik relaksasi
usahakan mencapai 4-8 tarikan hembusan kembali. Jadi bernapaslah dengan menarik napas dan mengembungkan perut. Kemudian tahan dalam 3 hitungan. Setelah itu kita hembuskan perlahan hingga perut kita kempis kembali. Kemudian tahan lagi sampai dengan 3 hitungan. Selanjutnya kita dapat mengulangi menarik napas dalam dan perlahan dengan mengembungkan perut. Bila sudah dirasa cukup tahan dalam 3 hitungan, kemudian hembuskan perlahan dengan mengempiskan perut. Jadi tahan dalam 3 hitungan dan tarik nafas lagi. Lakukan beberapa kali sampai Bapak dan Ibu merasa lebih tenang. Baik, di sini Bapak dan Ibu bisa ikuti saya. Bapak dan Ibu bisa bernapas seperti biasa. Sekarang bernapaslah secara perlahan dan usahakan mencapai 4-8 tarikan nafas. Bernapaslah dengan menarik nafas dan mengembungkan perut. Kemudian tahan dalam 3 hitungan. 1, 2, 3. Setelah itu hembuskan perlahan-lahan hingga perut Anda kempes. Kembali kemudian tahan lagi sampai 3 hitungan. 1, 2, 3. Hembuskan. Baik, selanjutnya Bapak dan Mama bisa ulangi menarik nafas dalam dan perlahan dengan mengembungkan perut. Bila sudah dirasa cukup, tahan dalam 3 hitungan. Bapak dan Mama bisa tarik nafas. Tahan 1, 2, 3. Hembuskan. Baik, jadi Bapak dan Mama bisa lakukan beberapa kali sampai Bapak dan Mama bisa merasa lebih tenang. Baik, selanjutnya akan dilakukan terapi sensitif oleh teman saya, Fenty. Baik, tadi Bapak Mama sudah mendengarkan terapi yang dibawakan oleh teman saya. Sekarang saya akan melakukan terapi yang ketiga, yaitu terapi sensing finger. Baik, tadi Bapak Mama sudah mendengarkan terapi yang dibawakan oleh teman saya. Sekarang saya akan melakukan terapi yang ketiga, yaitu terapi sensing finger. Yang pertama, Bapak Mama bisa tutup mata. Satukan jempol dan telunjuk sambil membayangkan kondisi tubuh yang sehat. Satukan jempol dengan jari tengah sambil membayangkan orang-orang yang sayang dan perhatian. Satukan jempol dengan jari manis sambil membayangkan prestasi, penghargaan, dan pujian yang pernah dialami. Berikut, satukan jempol dengan jari manis sambil membayangkan tempat yang indah dan yang pernah dikunjungi sambil membayangkan keindahannya. Yang berikut, satukan ibu jari dengan jari kelingking sambil membayangkan tempat yang paling indah yang pernah dikunjungi sambil membayangkan keindahannya. Jika ada pikiran negatif yang mengganggu, jangan biarkan berlama-lama, langsung katakan stop. Selanjutnya, terapi yang berikut yaitu mempertahankan dan meningkatkan hubungan interpersonal, yaitu yang pertama saling menyapa, memberi pujian atau penghargaan dan harapan dengan manfaat teknologi informasi. Selanjutnya, berbagi perasaan dan pikiran pada orang yang dapat dipercaya. Selanjutnya, mempertahankan dan meningkatkan komunikasi antara anggota keluarga dengan kasih sayang, rasa hormat, dan saling menghargai dalam keluarga. Selanjutnya, membangun jaringan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar, diantaranya pangan, sandang, dan papan. Jika dengan cara ini tidak dapat teratasi, Bapak dan Mama dapat menghubungi tim kesehatan jiwa, diantaranya psikiater, psikologi klinis, psikologi, perawat jiwa, ahli kesehatan masyarakat, dan pekerjaan sosial dan relawan jiwa. Baik, selanjutnya saya akan membagikan kuesioner untuk Bapak Mama
Baik Bapak Mama, bagaimana perasaan Bapak dan Mama setelah melakukan terapi yang sudah kita lakukan secara bersama-sama? Baik, Bapak dan Mama, ternyata terapi ini sangat membantu psikis Bapak dan Mama. Jadi hal ini terlihat dari angket yang sudah Bapak Mama isi. Saat ini semua dalam keadaan tidak cemas. Sehubungan dengan bermaknanya terapi ini di mana Bapak dan Mama tidak cemas, maka sangat dianjurkan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja ketika perasaan Bapak dan Mama kurang enak. Apakah Bapak dan Mama memiliki pertanyaan atau mungkin hal-hal apa yang belum dimengerti? Mungkin bisa ditanyakan. Baik, jika tidak ada, terima kasih Bapak dan Mama setelah berpartisipasi melakukan terapi dengan baik. Terima kasih. Baik, Bapak Mama dan Adik, apakah bersedia untuk teman saya melakukan teknik relaksasi ini? Saya bersedia. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang kita akan memulai melakukan terapi. Langkah yang pertama dari terapi ini, yang pertama, bernapaslah seperti biasa. Hitung tarikan napas Anda dalam 1 menit, kemudian catat atau ingat. Yang kedua, sekarang bernapaslah secara perlahan dan dalam usahakan mencapai 4-8 tarikan hembusan per menit. Bernapaslah dengan menarik napas dan mengembungkan perut, kemudian tahan dalam 3 hitungan. Setelah itu, hembuskan perlahan hingga perut Anda kempis, kemudian tahan lagi sampai 3 hitungan. Selanjutnya, ulangi menarik napas dalam dan perlahan dengan mengembungkan perut. Bila sudah dirasa cukup, tahan dalam 3 hitungan, kemudian hembuskan perlahan dan mengempiskan perut, tahan dalam 3 hitungan, dan tarik nafas lagi. Lakukan beberapa kali sampai kalian merasa lebih tenang. Ingat jumlah hitungan ketika menahan nafas, harap disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Baik Bapak Mama, mari kita melakukannya. Saya akan mengajari Bapak Mama dan Adik. Pertama-tama kita tarik nafas seperti biasa. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Selanjutnya tarik nafas, tahan, hembuskan, tarik nafas lagi, tahan, hembuskan. Jadi lakukan terapi ini 4-8 tarikan hembusan per menit. Lakukan setiap. Baik, terapi ini Bapak Mama bisa lakukan jika Bapak dan Mama dan Adik merasa cemas dan takut. Lakukan ini. Ini dapat mengurangi rasa cemas dan takut pada Bapak dan Adik. Bagaimana perasaan Bapak, Mama, dan Adik setelah dilakukan teknik tersebut? Sejauh ini baik. Bapak, Mama, Tenang. baik, sekian pemeriksaan kita pada hari ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Drop me and dust, you can make me shine. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Baik Ibu, mungkin sudah tahu tentang apa itu PDP. Belum tahu Pak. Baik Ibu, saya akan menjelaskan sedikit. PDP itu adalah singkatan pasien dalam pengawasan. Jadi akan dikriteriakan sesuai dengan gejala yang nampak, termasuk demam, batuk, sesak napas, hingga sakit tenggorokan. Di sisi lain, apabila hasil observasi yang dilakukan menemukan adanya saluran napas bawah yang terganggu, serta terjadi kontak erat dengan penderita COVID, maka pasien tersebut dapat masuk dalam kriteria ini. Pasien dengan status PDP ini akan dirawat di rumah sakit untuk ditinjau dan dikontrol perkembangan kasusnya. Orang yang ditanyakan masuk kategori PDP akan menjalani proses observasi melalui proses cek laboratorium yang hasilnya akan dilaporkan kepada Badan Penelitian dan Kesehatan Kemenkes RI
Apakah ibu sudah mengerti? Baik Pak, sudah. Baik, bagaimana perasaan ibu sekarang? Sudah agak lega Pak. Baik ibu, untuk penyakit ini bisa disembuhkan, tidak usah khawatir. Caranya rajin minum obat untuk menghadapi rasa takut ibu, bisa melakukan meditasi. Baik Pak. Baik, sini saya akan membantu ibu cara melakukan teknik meditasi. Jadi di sini tujuan dari kita melakukan meditasi ini untuk mengembangkan potensi mental ibu, terus meningkatkan kesehatan dan meningkatkan perilaku sosial ibu. Baik ibu, sebelum kita melakukan teknik meditasi ini kita harus mencari tempat yang tenang. Jika kita sudah mendapatkan tempat yang tenang, sini juga harus menggunakan pakaian yang longgar dan nyaman. Selanjutnya kita mencari posisi yang nyaman bagi ibu. Ibu lebih tenang atau lebih nyaman duduk bagaimana. Setelah itu, baik selanjutnya kedua bahu ibu harus tetap rileks dan tangan diletakkan di atas pangkuan kaki. Selanjutnya ibu bisa menutup mata, terus jangan berusaha mengubah pernapasan Anda, biarkan perhatian Anda berpusat pada aliran nafas. Tujuannya adalah agar kehebohan dalam pikiran Anda perlahan menghilang. Selanjutnya ibu lemaskan setiap otot tubuh pada ibu, jangan tergesa-gesa. Terus sini perlu waktu untuk ibu bisa rileks sepenuhnya. Lakukan sedikit demi sedikit, dimulai dengan ujung kaki dan terus ke atas sampai bagian kepala. Visualisasikan tempat yang menyenangkan bagi Anda, bisa berupa tempat yang nyata atau khayalan. Selanjutnya menenangkan perasaan ibu setelah meditasi. Jika sudah, ibu bisa buka mata. Baik, bagaimana ibu perasaan ibu setelah kita melakukan teknik meditasi ini? Baik Pak, saya sudah agak tenang dan terima kasih Pak. Baik, terima kasih juga. Ya. Too long, I'll be done just sing this song. Pak, bagaimana Bapak? Apakah ada keluhan untuk saat ini? Tidak ada, saya cuma merasa cemas saja. Bapak harus tenang dan percaya bahwa Bapak akan sembuh dan kita akan sama-sama berusaha untuk Bapak sembuh. Terima kasih banyak, suster. Baik Bapak, saya akan melakukan terapi kepada Bapak. Terapinya yaitu berpikir positif. Tujuannya klien dapat mengidentifikasi pengalaman yang tidak menyenangkan. Terus yang kedua, klien dapat mengidentifikasi hal positif pada diri pasien. Baik Bapak, lama terapinya adalah 45 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Bapak, perkenalkan, nama saya Makena Irma. Bapak di sini ada memegang kertas dan pulpen. Bapak bisa menuliskan pengalaman yang tidak enak di kertas ini, Pak. Baik Pak, ini kertasnya dan pulpennya. Baik Bapak di sini akan menuliskan hal positif. Ini Bapak. Baik Bapak sangat luar biasa. Terima kasih karena Bapak sudah berperan aktif. Apakah Bapak sudah merasa tenang? Ya, saya merasa sudah lebih tenang. Terima kasih, Sus. Sama-sama. We can make a dollhouse for me and design. Let's put the dog on the sticks and toys. Baik, saya di sini, saya Pratifon, saya petugas dari puskesmas di wilayah ini. Saya datang ke sini ingin menanyakan tentang keadaan Bapak dan Ibu. Apakah ada keluhan? Baik ibu, kami di sini merasa sehat-sehat saja, tapi di sini kami merasa terasingkan ibu, dan kami merasa cemas dan stres karena tetangga menjauhi kami. Baik, apakah cuma Ibu saja yang merasakan atau semua anggota keluarga? Baik, di sini saja ada juga saya punya anak biasa ke kios saja kadang tidak dilayani. Baik, saya juga di sini sangat diasingkan dan merasa sangat cemas. Baik, sekarang saya akan melakukan
terapi yang bisa Bapak dan Mama lakukan agar tidak merasa diasingkan. Di sini saya akan melakukan terapi itu bercakap-cakap tentang hal-hal tertentu. Jadi bagaimana caranya Ibu? Baik, begini cara melakukannya Ibu di sini tentang bercakap-cakap dengan topik tertentu. Di sini tujuannya adalah untuk menyampaikan topik yang ingin dibicarakan, memilih topik yang ingin dibicarakan, dan memberikan pendapat tentang topik yang dipilih. Di sini langkah-langkahnya itu yang pertama nanti secara berurutan dari Bapak dan selanjutnya sampai ke Ibu. Nanti secara berurutan Ibu dan Bapak dan adik juga menjelaskan atau memilih satu topik yang ingin dibicarakan. Setelah itu saya akan mencatatnya dan seperti itu sampai semua mendapat kesempatan. Baik, yang pertama kita mulai dari Bapak. Silakan Bapak. Kalau masalah saya itu pekerjaan, seperti kita lihat kan sekarang kan seperti bahasa COVID ini, jadi mau buat apa-apa itu dibatasi, seperti mau bekerja, terus keadaan perekonomian di kantor juga sudah mulai berkurang, jadi sekarang gaji kami harus dikurangi semua begitu. Baik Bapak, untuk hal tersebut sekarang kita lanjutkan kepada Ade. Silakan hal apa yang ingin Ade ceritakan atau berbagi dengan kita. Dari saya tentang penulisan saya yaitu kuliah online, sangat menghabiskan biaya yang sangat banyak. Baik, silakan Ibu, tentang dari Ibu apa yang ingin Ibu bicarakan? Di sini saya bicarakan tentang keuangan, karena di sini kebutuhan kita semakin banyak, maka pendapatan suami saya semakin di sini pendapatan kami tidak pasti, jadi kami tercengang juga dengan keuangan yang ada. Bapak, Ibu, dan serta Adik di sini terima kasih karena sudah mampu untuk berbagi cerita ataupun pemikiran yang Bapak dan Mama dan Adik ingin sampaikan. Bagaimana perasaan Bapak, Ibu, dan Adik sekarang? Ya, saya merasa lebih tenang karena sudah bisa berbagi sedikit cerita pada Ya, saya juga merasa lebih baik. Baik, untuk selanjutnya mungkin Bapak dan Ibu dan Adik jika merasa sedikit cemas atau apa, mungkin bisa saling bercerita di antara anggota keluarga sendiri di dalam rumah ini. terima kasih. Sama-sama. Too long, I'll be done just singing.